Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2, pelajaran 2. Sebelum melanjutkan pembelajaran, perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa, dan juga siapkan catatannya. Baik, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita masuk di pelajaran 2, masih di subtema 2 tema 7, yakni peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya ada 3 mata pelajaran yang kita pelajari, namun Ustadz hanya ingin membahas 2, yakni IPA dan juga SPDP. Ada satu lagi, yakni bahasa Indonesia, tapi itu akan menjadi tugas di akhir materi pembelajaran nanti. Baik, nah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat antum tentang perubahan wujud benda? Kita ketahui wujud benda itu ada 3, yakni ada padat, cair, dan juga gas. Padat, cair, dan juga gas. Sedangkan perubahan wujud benda, perubahan dari 3 wujud benda ini bisa terjadi 6 perubahan. Bisa terjadi 6 perubahan wujud benda. Yang pertama, dari padat ke cair disebut dengan mencair. Kemudian dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kemudian cair ke gas disebut dengan menguap. Kemudian gas ke cair disebut dengan mengembun. Kemudian gas ke padat disebut mengkristal. Kemudian padat ke gas disebut menyublim. Contoh-contohnya sudah kita pernah pelajari di video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Contoh daripada padat ke cair ini yakni melelehnya es batu. Melelehnya es batu kembali menjadi cair atau kembali menjadi air. Kalau cair ke padat, contohnya bisa kita kebalikan dari itu, yakni ketika kita membekukan air di dalam kulkas menjadi es batu. Kemudian cair ke gas, peristiwa menguap. Peristiwa menguap ini contohnya air yang kita masak. Air yang kita masak dalam panci. Kalau tidak kita matikan apinya atau kalornya dia terus-menerus menerima panas, maka lama-lama air itu dia akan menguap menjadi gas, lama-lama menjadi habis. Kemudian gas ke cair. Gas ke cair ini juga masih dalam peristiwa, contohnya ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air atau ketika kita memasak nasi, menanak nasi menggunakan penanak nasi atau rice cooker. Nah, ini kita akan jumpai ada titik-titik air di penutup rice cooker atau penutup tutupan panci kita. Nah, padahal sebelum kita masak air tidak ada air atau titik-titik air atau tutup panci tersebut dalam keadaan kering. Tapi ketika airnya mendidih atau nasinya sudah matang, kalau kita buka penutupnya nanti ada air yang menempel-nempel di titik air yang menempel di tutupan panci atau rice cooker tersebut. Nah, itu disebut dengan peristiwa mengembun. Gas atau uap dari air tadi dia berubah menjadi cair. Berubah menjadi cair karena dia melepaskan panas. Kemudian gas ke padat. Gas ke padat disebut dengan mengkristal.
Contoh mengkristal ini adalah salju. Contoh mengkristal ini salju. Kita ketahui salju itu terbentuk daripada udara. Udara yang terlalu dingin, akhirnya dia berubah gas yang tadi. Udara itu kan dia wujudnya adalah gas. Udara, angin itu wujudnya gas. Ketika dia dalam suhu yang sangat rendah, maka dia akan berubah menjadi padat. Padat. Kemudian perubahan dari padat ke gas namanya menyublim. Menyublim ini contohnya adalah pada pewangi ruangan. Antum pernah memakai stella atau pewangi ruangan, stella yang dalam bungkus atau stella yang sudah berbentuk dapat disimpan dalam plastik yang biasa dalam mobil. Nah, dia kalau antum perhatikan anak Ustaz sekalian, yang awalnya kita beli bentuknya bulat, kemudian bentuknya sempurna, kalau kita biarkan sepekan atau sebulan, lama-lama yang dari tadinya padat itu dia akan mengerucut menjadi kecil, menyublim dia. Yang kita hirup wangi daripada pewangi ruangan tersebut atau stella tersebut. Kita cium wanginya, dia membuat ruangan kita menjadi wangi dengan gas yang disebar dia. Nah, lama-lama yang tadi bentuknya padat, dia akan kering dan juga mengecil. Ini perubahan dari padat menjadi gas pada pewangi ruangan. Nah, salah satu contoh, yakni kita lihat contoh pada peristiwa mencair pada es batu. Kalau es batu kita letakkan di luar rumah kita, atau kita letakkan terkena panas matahari atau terkena panas api, maka ini lama-lama es batunya akan mencair. Es batu yang awalnya berbentuk padat, lama-lama karena dia menerima panas akhirnya dia menjadi cair. Ini ada peristiwa menerima dan juga melepas panas. Kalau peristiwa mencair, ini dia menerima panas. Antum perhatikan. Peristiwa mencair, perubahan bentuk dari padat ke cair, ini peristiwa menerima panas. Benda padat ini, es batu ini, dia menerima panas. Dia kena panas, menerima panas, akhirnya menjadi cair. Tapi kalau peristiwa membeku, itu peristiwa melepaskan panas atau melepaskan kalor. Peristiwa melepaskan panas atau peristiwa melepaskan kalor. Benda yang tadinya cair, antum masukkan ke dalam kulkas, di freezernya, lama-lama dia akan membeku. Ini artinya dia melepas kalornya dia lepas, dia menerima suhu yang rendah. Begitu juga dengan peristiwa mengkristal, menyublim, menguap, mengembun. Ini ada peristiwa menerima dan juga melepas kalor. Peristiwa menguap, ini peristiwa menerima kalor. Air, dia terima panas, akhirnya dia menguap menjadi gas. Gas tadi yang menempel di tutupan panci, dia melepaskan panas. Akhirnya dia mengembun di tutupan panci atau tutupan rice cooker. Kristal juga sama. Kristal ini juga peristiwa melepaskan panas. Udara yang tadinya datang kemudian menerima suhu yang dingin. Dia berada dalam suhu yang dingin, jadi mengkristal menjadi salju. Kemudian pewangi ruangan yang awalnya padat, terkena panas, menerima panas, menyublim menjadi gas. Itu dia perubahan wujud benda, ya. Untuk ingat dan juga contoh-contohnya bisa ditemui di kehidupan sehari-hari kita. Baik. Kemudian anak Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi hari kemerdekaan kita. Nah, peristiwa proklamasi ini, pembacaan teks proklamasi
yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Ini merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan. Semua orang pada saat itu bergembira karena Indonesia mampu berdikari atau berdiri atas kaki sendiri menyatakan kemerdekaannya. Nah, berkaitan dengan itu anak-anak sekalian, pada saat 17 Agustus juga dinyanyikan lagu kebangsaan kita, yakni lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain lagu Indonesia Raya telah kita pelajari, masih banyak lagi lagu-lagu nasional yang lainnya. Contohnya yang berkaitan dengan 17 Agustus 1945, ini ada lagu khusus, lagu nasional khusus. Nama lagunya adalah Hari Merdeka yang dicipta oleh H. Mutahar. Hari Merdeka. Ini berkaitan dengan 17 Agustus. Judul lagu nasionalnya Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Jadi seperti itu sedikit banyak tentang nadanya. Dan perlu antum semua ketahui atau yang telah kita pelajari juga bahwa lagu nasional itu merupakan lagu-lagu yang biasanya bersemangat dan menanamkan rasa cinta kepada negara kita. Ini tentang lagu nasional. Nah, kemudian anak-anak sekalian, berkaitan dengan tarian, tadi ada lagu nasional dan juga tarian. Nah, kita ketahui di negara kita ini masih banyak tarian-tarian tradisional. Sebenarnya ini bertentangan dengan agama kita, syariat di agama kita. Ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Namun berkali-kali saya sampaikan, antum cukup pelajari untuk tahu saja, ya. Jangan antum praktekkan. Cukup antum tahu, antum punya ilmunya sehingga antum tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Ketika diajak menari, antum sudah tahu ternyata ini tidak boleh dalam Islam. Jadi antum harus tahu, ya. Harus tahu bagian-bagian mana yang dilarang di dalam agama kita. Namun ini ilmunya penting untuk kita pelajari, ya. Khususnya antum yang bersekolah, ini penting untuk mempelajari tentang jenis-jenis tarian tradisional untuk menambah wawasan antum ketika menghadapi soal-soal ujian nanti. Nah, anak-anak sekalian, dalam menari itu ada disebut dengan nama pola lantai. Pola lantai ini gerakan tariannya. Ada gerakan tarian yang hanya di tempat, bergerak di tempat. Ada gerakan tarian yang pola lantainya berpindah-pindah zigzag. Ada yang pola lantainya berbentuk lingkaran. Nah, pola lantai itu apa? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Jadi pola lantai itu garis-garis di lantai atau bentuk gerakan kaki daripada penari yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian bentuk tarian sendiri ada 3 bentuk tarian. Ada tarian tunggal. Tunggal ini satu orang saja. Untuk tarian tunggal. Kemudian ada tari berpasangan dan juga ada tari kelompok. Untuk tari tunggal berarti penarinya cuma satu. Penarinya hanya satu saja. Kemudian ada tari berpasangan. Berpasangan ini biasanya 2 orang. Sudah pasti berpasangan itu 2 orang. Biasanya laki-laki dan juga perempuan. Atau biasanya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Nah, yang ketiga namanya tari kelompok. Tari kelompok ini beramai-ramai. Contohnya di tari Saman yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Dari provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Baik.
Itu bentuk 3 bentuk tarian. Ada tari tunggal, yakni penarinya cuma 1. Tari berpasangan, yakni penarinya ada 2, biasanya laki-laki dan perempuan. Kemudian tari kelompok, yang biasanya penarinya banyak, penarinya lebih dari 2. Penarinya lebih dari 2. Contoh tari kelompok ini tari saman yang berasal dari daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Baik, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap antum mengikuti pembelajarannya berulang-ulang sampai paham. Sampai paham tentang materinya. Baca-baca bukunya. Dan juga ada tugas yang Ustaz ingin berikan kepada antum. Tugasnya mudah saja tugasnya. Antum kerjakan halaman 92. Kerjakan halaman 92. Yakni tentang kosakata dan juga menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Di halaman 92 itu bagian paling atas ada tabel kosakata, kemudian di bawahnya itu bagian menjawab pertanyaan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Jadi antum cari tahu tentang apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, antum bisa mengetahui peristiwa Rengas Dengklok di halaman 90 dan 91. Jadi antum baca, pahami halaman 90 dan 91 tentang peristiwa Rengas Dengklok. Tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, nanti antum akan tahu tentang atau akan mudah dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan tentang kosakata, antum cari juga di teks 90 halaman 90 dan 91 itu. Cari tahu tentang kosakata baku dan juga kosakata tidak baku. Jadi antum cari tahu apakah kata ini, antum cari tahu kata yang antum asing dengan kata itu. Kemudian antum cari di kamusnya. Antum bisa menggunakan di handphone, antum bisa download Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 5. Edisi 5 keluaran dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Antum cari di Play Store kamus ini antum cari di Play Store. Kemudian antum kalau sudah download nanti tinggal antum cari aja kata yang antum temukan di dalam teks yang ada di halaman 90-91. Kalau katanya antum baru jumpa atau antum rasa ada keanehan pada kata itu, maka antum cari di kamus. Ada nggak ini kata ini di kamus? Kalau nggak ada di kamus, nah berarti ini kata baru. Berarti ini maksudnya ini kata yang tidak baku. Karena tidak ada di kamus. Kita pelajari sebelumnya bahwa bahasa baku atau kata baku adalah kata yang tercantum di dalam kamus. Sedangkan bahasa tidak baku biasanya bahasa yang tidak tercantum di dalam kamus atau bahasa-bahasa asing atau ejaan lama. Ejaan lama pun sudah termasuk bahasa tidak baku. Ya. Jadi kalau antum jumpa ejaan lama di dalam teks itu, maka antum masukkan ke dalam kolom kosakata tidak baku. Kemudian antum cari kosakata bakunya. Oke. Bisa gunakan kamus ini atau bisa yang menggunakan komputer, laptop atau sejenisnya. Nah, ini bisa masuk di website kbbi.kemendikbud.go.id. Ini juga sama. Ini juga KBBI yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu bisa cari di situ. Nah, katanya tinggal antum ketik di sini, kemudian tinggal antum enter, nanti akan keluar pengertian atau definisi daripada kata tersebut. Baik, anak-anak sekalian, semoga antum bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Ustaz
Minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran antum. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.